Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang lingkungan yang bersih. Adik-adik pasti tahu kan apa itu lingkungan yang bersih? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut. Jadi, lingkungan yang bersih itu adalah kunci kesehatan dan kesejahteraan kita. Lingkungan yang bersih adalah fondasi penting bagi kehidupan yang sehat dan berkualitas. Tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Nah, dalam materi kali ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek lingkungan bersih. Manfaatnya, tantangan yang akan dihadapi, dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi sekarang dan masa depan. Mari kita mulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan bagaimana kita semua dapat berkontribusi untuk mewujudkannya. Nah, berikutnya adalah definisi dan karakteristik lingkungan yang bersih. Yang pertama adalah udara bersih. Udara yang bebas dari polutan berbahaya dengan kualitas yang baik dan pernapasan serta kesehatan. Kedua, air bersih. Sumber air yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan, bebas dari kontaminasi dan polusi. Ketiga, tanah yang sehat. Tanah yang bebas dari bahan kimia berbahaya dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. 4. Pengelolaan sampah efektif. Sistem pengelolaan sampah yang efisien termasuk pemilahan, daur ulang, dan pembuangan yang aman. Lingkungan bersih tidak hanya tentang kebersihan visual, tetapi juga melibatkan keseimbangan ekosistem yang kompleks. Ini mencakup udara yang segar dan bebas polusi, air yang aman dan jernih, tanah yang subur dan bebas kontaminasi, serta pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan semua makhluk hidup. Berikutnya adalah manfaat lingkungan bersih bagi kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Lingkungan bersih mengurangi risiko penyakit pernafasan, infeksi, dan penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor. Udara bersih meningkatkan fungsi paru-paru, sementara air bersih mencegah diare dan penyakit parasit. Kedua, kesehatan mental. Lingkungan yang bersih dan hijau menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Akses ke ruangan terbuka yang bersih meningkatkan mood dan kesejahteraan mental serta keseluruhan. Ketiga adalah kualitas hidup. Lingkungan bersih mendorong aktivitas fisik, interaksi sosial, dan koneksi dengan alam. Ini meningkatkan kualitas hidup serta secara keseluruhan dan mempromosikan gaya hidup yang lebih aktif dan sehat. Manfaat lingkungan bersih terhadap kesehatan sangatlah luas dan mendalam, dari meningkatkan kesehatan fisik hingga mendukung kesejahteraan mental. Lingkungan yang bersih memainkan peran dalam kunci kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan menghirup udara bersih, minum air yang aman, dan berinteraksi dengan alam yang sehat, kita dapat merasakan peningkatan signifikan dalam kesehatan dan vitalitas kita. Berikutnya adalah tantangan dalam menjaga lingkungan bersih. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan tekanan lebih besar pada sumber daya alam dan infrastruktur pengelolaan limbah. Kedua, industrialisasi. Perkembangan industri seringkali menghasilkan polusi udara, air, dan tanah jika tidak dikelola dengan baik. Ketiga adalah konsumerisme. Pola konsumsi yang berlebihan menghasilkan lebih banyak sampah dan pemborosan sumber daya. 4 adalah perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrim akibat perubahan iklim dapat mempersulit upaya menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga lingkungan tetap bersih bukanlah tugas yang mudah di era modern ini. Kita menghadapi berbagai tantangan yang sulit, terkait mulai dari pertumbuhan populasi yang pesat hingga berdampak industrialisasi yang masif. Konsumerisme yang berlebihan dan perubahan iklim global semakin mempersulit upaya kita. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi dan bekerja menuju solusi yang berkelanjutan. Peran teknologi dalam menjaga lingkungan bersih. Pertama adalah teknologi daur ulang, inovasi dalam pemrosesan dan pemanfaatan kembali material bekas, mengurangi limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Energi terbarukan,
Pengembangan dan adopsi sumber energi bersih seperti tenaga surya dan angin mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ketiga adalah pemurnian air. Teknologi canggih yang membersihkan dan mendaur ulang air meningkatkan akses air bersih dan mengurangi pencemaran. Empat adalah pemantauan kualitas udara bersih. Sistem sensor dan analisis data real time untuk memantau dan meningkatkan kualitas udara di perkotaan. Teknologi memainkan peran krusial dalam upaya kita menjaga lingkungan tetap bersih, dari sistem daur ulang canggih hingga sumber energi terbarukan. Inovasi teknologi membuka jalan bagi solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Teknologi pemurnian air membantu mengatasi krisis air bersih, sementara sistem pemantauan kualitas udara memungkinkan kita untuk mengambil tindakan cepat terhadap polusi. Dengan terus mengembangkan dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih bersih dan sehat bagi kita semua. Gerakan masyarakat untuk lingkungan bersih. Yang pertama adalah edukasi dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan bersih melalui kampanye dan program pendidikan. Kedua, aksi komunitas. Mengorganisir kegiatan kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan inisiatif daur ulang di tingkat lokal. 3. Advokasi kebijakan. Mendorong pemerintah untuk membuat dan menegakkan kebijakan yang mendukung lingkungan bersih. Keempat adalah inovasi grassroots. Mendukung dan mengembangkan solusi kreatif dari masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan lokal. Gerakan masyarakat memiliki kekuatan luar biasa dalam menciptakan perubahan positif untuk lingkungan. Melalui edukasi yang berkelanjutan, kita dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Aksi komunitas seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, dan penanam pohon tidak hanya membersihkan area lokal, tetapi juga mempererat ikatan sosial. Advokasi untuk kebijakan yang lebih baik dan dukungan terhadap inovasi grassroots dapat mendorong perubahan sistematik yang diperlukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dalam jangka panjang. Praktik terbaik untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah pengelolaan sampah, melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle, yaitu manfaatnya mengurangi volume sampah di TPA. Konservasi air, penggunaan air yang efisien, manfaatnya dalam menjaga ketersediaan air bersih. Ketiga adalah energi, penggunaan energi yang terbarukan, mengurangi emisi gas pada rumah kaca. Keempat, transportasi, penggunaan transportasi umum atau sepeda. Dampaknya adalah mengurangi polusi udara. Dan terakhir adalah konsumsi, pemilihan produk ramah lingkungan itu mendukung industri berkelanjutan. Jadi, menerapkan praktik terbaik dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah penting menuju lingkungan yang bersih. Prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan sampah dapat secara signifikan mengurangi limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Konservasi air melalui penggunaan yang bijak membantu menjaga ketersediaan sumber daya vital ini, beralih ke energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, berkontribusi pada pengurangan polusi udara dan emisi gas pada rumah kaca. Dengan memilih produk ramah lingkungan, kita juga mendukung industri yang berkomitmen pada berkelanjutan. Terakhir adalah visi masa depan lingkungan bersih untuk kita semua. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah kota hijau masa depan. Bayangkan kota-kota yang dipenuhi taman vertikal, sistem energi bersih dan pengelolaan limbah yang canggih menciptakan lingkungan urban yang sehat dan berkelanjutan. Gambar kedua adalah alam yang terpelihara. Visualisasikan ekosistem alami yang terjaga dengan baik, di mana anak-anak dapat bermain di sungai yang jernih dan hutan yang lebat, menghubungkan kembali manusia dengan alam. Gambar ketiga adalah kolaborasi global. Gambarkan masyarakat dunia yang bersatu dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, bekerja sama melalui batas-batas negara untuk menciptakan planet yang lebih bersih dan sehat. Visi kita untuk masa depan adalah dunia di mana lingkungan bersih bukan lagi sebuah cita-cita, melainkan realitas sehari-hari. Kota-kota masa depan akan menjadi contoh keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian alam. Dengan ruang hijau yang melimpah dan sistem pengelolaan lingkungan yang efisien,
alam liar akan dipulihkan dan dilindungi, memungkinkan generasi mendatang untuk menikmati keindahan dan manfaat dari ekosistem yang sehat. Pencapaian visi ini membutuhkan kolaborasi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang bersatu untuk tujuan bersama, menjaga planet kita tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Baik, sekian materi pada video kali ini. Biarlah kalian dapat belajar di rumah dan menjaga lingkungan kalian tetap bersih ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.